Cryptocurrency adalah market atau pasar yang paling risky. Tapi kalau seandainya kalian punya resiko toleransi yang besar, welcome to meme coin trading. Ya, meme coin trading adalah salah satu cara kalian bisa kaya instan atau sebaliknya kalian bisa langsung miskin instan. Oke? Gara-gara ada beberapa koin yang kayak misalnya GOAT nih yang bener-bener bisa ngasilin kalian return besar ya, dari sini ke sini all time high itu 80x, dan ada koin kayak S-Card dimana bisa ngasilin lipatan minus 95,55%. Ya, tergantung meme coins apa yang kalian beli, itulah yang bakal menentukan profit kalian. Tapi mungkin kalian pernah research atau kalian pernah nanya ke diri sendiri, bagaimana caranya untuk menentukan koin ini, meme coin market cap yang masih kecil ini, itu ada potensi buat naik atau tidak. Ataupun kalau naik, apakah bisa disustain, kayak gini misalnya, dibanding dengan cuman kayak pump and dump. Ada 4 hal yang mau gue bahas hari ini untuk menentukan meme coin unggulan yang punya peluang atau setidaknya punya peluang lebih tinggi dibanding dengan meme coin lain untuk naik. Ya, nomor 1, gue kasih hintnya yaitu N dan T, nomor 2 I dan atau C, nomor 3 depannya H, nomor 4 depannya F. Semakin ke bawah semakin nggak signifikan ya. Jadi nomor 1 tuh signifikan banget, nomor 2 lumayan signifikan, nomor 3 masih penting, nomor 4 yang paling tidak signifikan. Oke? Untuk menentukan meme coin unggulan ya, kita mulai dengan nomor 1. N dan T. Apa itu N dan T? Ya. Nama dan tema dari meme coin itu, atau dengan bahasa lain branding. Ya, branding. Nama dan tema ini atau kata lainnya branding, itulah yang membuat certain coins ya, koin-koin tertentu bisa explode. Contohnya Skibidi. Oke, Skibidi ini bisa tinggi banget ya, bener-bener dari munculnya Skibidi sampai all time high 104.490%, atau kalau pakai kelipatan 1044x. Ya, 1000x, bayangin untuk koin Skibidi. Kenapa koin Skibidi ini bisa gede banget? Di luar poin-poin yang bakal gue bahas nanti adalah brandingnya. Ya, siapa yang nggak tahu Skibidi? Siapa yang nggak tahu Skibidi Toilet? Ya kan, apalagi kalau kalian Gen Alpha nonton Koko Crypto, what are you doing? Balik lagi ke SD, balik lagi ke sekolah ya. Tapi siapa yang nggak tahu Skibidi Toilet? Jadi nama ini atau branding ini yang membuat orang-orang interested di fase pertama. Ya, fase pertama. Dan temanya apa? Kita harus lihat temanya. Tema ini maksudnya bukan kayak meme coins karena semuanya meme, bukan. Ya, tema itu bisa dibagi-bagi jadi kategori koin bisa dibilang. Oke? Kebetulan ini Skibidi Toilet, ini koin Skibidi ya. Ini tuh tema Gen Alpha atau bisa dibilang brain rot lah kalau mau dikategoriin ya. Tapi ada koin-koin kayak Shiba, kayak Pepe. Nih, gue lihat Shiba dulu ya. Shiba Inu, ya kan? Ada Shiba with hat. Ada juga View with kebalik. Nih, ada View, ada juga koin-koin kayak Dog, kayak Cat misalnya. Simon's Cat yang sekarang lagi terkenal banget nih. Nah, ini semua ini yang gue baru bilang adalah temanya hewan peliharaan. Jadi bisa kita asumsi juga nih kalau seandainya kayak misalnya Doge, salah satu meme coin tertinggi itu punya tema anjing, ya. Jadi kita bisa asumsi kalau Doge lagi naik, Neiro, Myro, dan lain-lain Wave, yang semua meme coins yang bertema anjing itu juga bakal naik banget. Apalagi cycle kemarin kalau kalian inget ya, Elon Musk tweet apapun yang berhubungan dengan Doge, semua meme coins naik, tapi yang paling naik adalah koin anjing. Nomor 2, I atau C. Maksudnya apa kok? I itu adalah influencer dan C adalah community. Ya, community. Maksudnya apa kok? Gue masih nggak ngerti. Santai, gue jelasin ya. Ini itu lebih nge-refer ke meme coin identity-nya. Ya, apakah meme coin ini dibuat oleh influencer, dibuat oleh tim yang organize, yang ada timnya di belakangnya, yang ada sekumpulan orang yang work on this coin sendiri, atau lebih ke community centric ya. Meskipun antara dua ini kan pasti ada satu orang yang kepalain, ya kan, pasti ada satu orang yang kepalain. Nah, tapi yang kita mau lihat adalah apakah ini koin influencer atau ini koin community. Bedanya apa kok? Koin influencer yang paling terkenal di cycle ini adalah Mother, ya, koinnya Iggy Azalea. Koin ini dibuat bukan dari dia sendiri, ya, bukan dari artis ya. Artisnya kan nggak tahu sama sekali tentang koinnya. Tapi ini dibuat oleh satu tim yang dedicated untuk make money, ya kan? Dan taruh nama Iggy Azalea ini, taruh nama aktornya untuk mendrive hype, ya. Makanya ini namanya influencer. Itulah kenapa koin influencer ini sebenarnya bahaya.
Bahayanya di mana? Bahayanya adalah tim di belakang koin influencer ini biasanya punya target, ya. Target di mana mereka bakal jual mayoritas atau semua atau all ya koin yang mereka pegang, ya koin yang mereka buat basically ya. Nah, biasanya kalau target ini udah kecapai, mereka bakal sell up to 90% of the coins. Cycle kemarin kita ada beberapa influencer yang kayak gini. Contohnya siapa? Logan Paul, ya kan? Gary V, dan lain-lain. Banyak banget influencer slash aktor slash aktris yang ngejual koinnya saat lagi pump dan saat lagi turun. Kayak gini nih contohnya nih. Ini nggak bilang kalau ini nggak bakal naik reversal ya. Tapi saat lagi turun cycle kemarin, nggak ada yang ngomongin aktornya aja minta maaf. Minta maaf, tapi mereka udah TP, bayangin. Bedanya apa sama meme coin community? Meme coin community adalah meme coin yang didorong bukan oleh influencer, tapi dari community-nya. Contohnya apa? Meme coins-nya. Contoh meme coin yang paling besar yang didorong oleh community adalah PP, itu paling besar. Di bawahnya ada kayak WIF, itu juga didorong community. Ada juga Ponke, ini juga didorong community. Habis itu yang tadi gue bilang, si GOAT, ya. Ini meme coin dorongan community paling hype nih baru-baru ini ya, as of recording ya. Nah, lebih baik kalian cari koin yang didorong community. Gara-gara influencer only gets you so far untuk hype. Kalau community dari meme coin itu kuat, ya, koin ini bakal di-mention terus menerus dan bakal nge-generate poin nomor 3, yaitu hype. Ya, hype towards the coin. Kalau mau lengkapnya. Hype ini penting banget ya, gara-gara kata inilah yang bisa meng-sustain GOAT naik terus, yang bisa nge-sustain PP naik terus, yang bisa nge-sustain WIF naik terus, dan lain-lain lah. Kalian cek aja koin favorit kalian lah. Karena ini, support dan resistance itu muncul gara-gara adanya hype. Karena adanya kata ini, orang-orang yang hype atau bisa dibilang percaya dengan koinnya bakal ngebeli saat harganya turun dan preventing koin ini jadi koin yang kayak gini. Kalau kayak gini artinya orang-orang udah lose, udah hilang harapan, udah hilang hype-nya, udah hilang kalau gua udah nggak percaya sama koin ini. Terus terang parah banget loh. Ini dari 0,18 ke 0,008. Tapi karena adanya hype, GOAT bisa naik terus, ya. PP bisa naik terus, malah jadi meme coin kedua apa ketiga terbesar gitu, di bawah Shiba dan di bawah Doge. WIF bisa jadi top 20, top 30. Bonk bisa naik. Ini chart Bonk tahun 2023 Januari. Naik, abis itu turun, dikirain pump and dump. Abis itu nggak recover sama sekali sampai November 2023, Desember 2023, ya hampir 1 tahun lalu. Malah pas ya, hampir 1 tahun lalu baru ada recovery dan kita nggak bakal lihat harga itu lagi. Dan Bonk jadi salah satu meme coin terbesar di coin market cap. Lihat. Tadinya dikira pump and dump, tapi sampai nggak kelihatan tuh yang kecil ini. Dan sekarang market cap Bonk itu ada di 1,7 miliar dolar. Kalau tanpa adanya hype, kalau tanpa adanya interest ke koin ini ya, kalau tanpa adanya sustainability, orang nggak percaya koin ini bisa naik, nggak ada yang bisa ngebikin kayak misalnya nih, ini turun ke bawah, ini bisa aja nggak disupport, kenapa nggak pump and dump aja lagi ke bawah sini. Tapi gara-gara orang percaya, orang ada hype, orang pada masuk, orang pada FOMO dan lain-lain, ini bisa ngebikin higher high dan nge-sustain harganya jadi ini dari paling bottom. Dan yang terakhir, gue harus mention, meskipun ini nggak penting-penting banget, adalah coin fundamentals. Maksudnya apa? Koin ini apakah ada marketingnya? Apakah ada timnya? Apakah timnya udah di docs? Apakah punya website? Apakah Twitternya jalan? Apa Twitternya udah mati ternyata? Apakah websitenya jalan? Websitenya rapih atau enggak? Apakah token address-nya valid? Apakah tokenomics-nya valid? Atau cuman 90% dipegang owner, 10% baru circulating supply? Ya, ini itu menurut gua nggak penting-penting banget ya. Gara-gara banyak sekali kasus pump and dump. Orang-orang yang nggak tahu koin itu bagus atau enggak, karena orang-orang malas baca dan malas research. Banyak banget orang-orang yang malas research. Naik koinnya, orang-orang pikir kalau ini bisa all time high, bisa all time high lagi, lebih tinggi. Masuk FOMO, tiba-tiba di rug pull terus turun semuanya. Kayak misalnya gini deh ya, nggak berarti orang-orang yang beli di bawah sini nggak profit ya. Ada orang-orang juga profit di atas, mungkin profit di saat turun, mungkin profit dikit, atau mungkin break even pas di sini. Tapi untuk mayoritas orang, fundamental itu penting ya. Kenapa ini bisa turun banget? Pasti ada alasannya, semua ada alasannya. Antara itu alasannya rug pull, tokenomics, Twitternya nggak jalan, si
foundernya cabut, dan lain-lain. Menurut gue ini nggak sepenting yang lain. Kalau kalian udah bisa filter koin-koin mana yang punya 1, 2, 3 ini, menurut gue 4 juga sama pentingnya ya. Tapi 4 rasa gue itu yang terakhir banget sih. Alasannya kenapa gue taruh paling akhir? Karena kalau community-nya udah baik, biasanya coin fundamentals itu juga udah baik. Karena banyak orang yang percaya, most likely fundamentalsnya juga bagus juga. Kalau kalian masih bingung kenapa kalian nggak boleh cut loss, gue bakal nge-link video tadi di layar kalian sekarang. Segitu dulu dari gue untuk video kali ini. Jangan lupa nonton video di layar kalian, and I will see you guys over there.